Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Alhamdulillah di pagi hari ini bertemu lagi dengan Pak Eko ya. Bertemu dalam belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 4, bersih itu sehat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan membawa berkah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, belajar tentang bersih itu sehat. Kemarin sudah Pak Eko sampaikan tentang tata cara berwudu, mulai dari syarat, ya, rukun, dari apalagi hal-hal yang membatalkan wudu, ada tayamum juga. Sunnah-sunnahnya wudu sudah Pak Eko sampaikan dalam video. Untuk selanjutnya kita akan masuk di buku Kemendikbud pelajaran 4, bersih itu sehat. Nah, ini ada seorang anak sedang mempraktekkan wudu. Allah mencintai orang yang bersih dan suci. Oke. Yang pertama, bersuci. Bersuci itu menghilangkan kotoran badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih. Ya. Bersuci itu menghilangkan kotoran. Kemudian kotoran apa saja, badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih, itu suci. Kemudian bersuci dengan menggunakan air. Kalau tayamum, itu bersucinya dengan menggunakan debu. Jika tidak ada air, maka baru boleh tayamum, atau karena sebab yang lain. Nah, ini bila tidak ada air, boleh dengan tisu atau batu. Ini ketika kita bersuci dari kotoran, boleh dengan tisu maupun dengan batu. Kemudian macam-macam bersuci. Ini mandi yang pertama. Mandi itu mengguyur atau menghilangkan kotoran pada badan atau seluruh tubuh. Kemudian istinja. Istinja ini membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau besar, anak-anak. Ya. Istilahnya cebok, ya, istilahnya cebok. Cebok dengan menggunakan air. Kalau misalnya tidak ada, ya boleh tisu ataupun batu. Batunya ya tidak yang lancip-lancip, bukan ya, tapi batu yang tumpul. Ada beberapa sisi, kemudian dibersihkan. Seperti itu. Selanjutnya,
Tata cara bersuci. Ini cara mandi. Mandi dimulai dengan membaca basmalah anak-anak. Ketika anak-anak mandi, awali dengan membaca basmalah. Kemudian bersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih. Kemudian setelah selesai, keringkan badan dengan handuk. Nah, ini. Selanjutnya cara istinja. Ini yang Pak sampaikan. Setelah buang air kecil atau air besar, bersihkan dengan air, kertas tisu ataupun batu. Kalau misalnya tidak ada air ya pakai kertas tisu. Ya, dibersihkan, buang di tisu kan banyak itu. Kemudian batu ada beberapa bagian, jadi tidak di tempat yang sama, harus menggunakan bagian yang lain atau sisi yang lain. Tuh. Kemudian ini ada insya Allah aku bisa. Ini aku mandi sendiri. Ya atau tidak. Kemudian aku bersuci setelah buang air kecil dan air besar. Kemudian mandi itu sehat. Nah, ini mandi. Selanjutnya yang ketiga adalah hidup bersih anak-anak. Bersih pangkal sehat. Ya, bersih pangkal sehat. Bersih juga sebagian dari iman. Bersih juga sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Yang pertama adalah bersih badan. Bersih badan ya dibiasakan dengan mandi. Mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Ataupun misalnya ketika kita bepergian, anak berangkat sekolah kemudian kotor, pulangnya siang harinya ya boleh mandi. Boleh mandi. Kemudian bersih badan ya kita harus sering mencuci tangan sekarang ya. Kebersihan sebelum makan cuci tangan. Kalau ada sabun dengan menggunakan sabun. Kemudian menggosok gigi dengan benar supaya gigi menjadi terawat ya. Ya. Kalau perlu bisa menggunakan tambah pasta gigi. Jadi pagi hari menggosok gigi, sebelum tidur menggosok gigi, sehabis makan juga menggosok gigi. Ya, harus anak-anak laksanakan. Kemudian kuku yang panjang harus dipotong. Ya, kuku yang panjang harus dipotong. Selain bersih badan, ini bersih pakaian. Pakaian juga harus bersih. Pakaian yang kotor harus dicuci. Nah, belajar. Sejak sekarang kalau ada pakaian yang kotor, pakaiannya bisa dicuci. Atau bantu kedua orang tua kalian saat mencuci pakaian. Terutama pakaian kalian sendiri. Ya, belajar untuk bersikap mandiri. Kemudian pakaian harus rapi. Selanjutnya bersih barang-barang. Ya, bersih barang-barang. Selain bersih juga harus rapi. Mulai dari yang ada di rumah, contohnya misalnya piring, sendok, garpu harus dicuci bersih. Setelah dipakai untuk makan, kemudian dicuci. Jadi jangan meninggalkan piring, garpu atau sendok yang kotor, dibersihkan. Kemudian alat belajar harus bersih. Ya, harus bersih ketika anak-anak masih menggunakan pensil, meraut pensil, kotorannya juga dibuang, dibersihkan. Kemudian ditata buku-bukunya. Ketika anak-anak punya meja belajar, ditata meja belajarnya harus rapi.
kemudian buku, almari, pakaian. Nah, ini semuanya juga harus bersih. Ini ada contohnya, ada yang membersihkan piring, kemudian membersihkan ini di sekolahan, membersihkan ruangan di perpustakaan. Sekarang bersih tempat yang keempat. Rumah yang sehat disapu setiap hari agar selalu bersih. Halaman harus bersih dari sampah. Ini semuanya harus dibersihkan, ya. Rumah, ketika kita memiliki rumah yang bersih, maka akan rumahnya menjadi sehat, enak dipandang juga. Kemudian tempat sholat, ya, tempat sholat atau tempat ibadah, baik di rumah yang memiliki musola sendiri atau di musola atau masjid, ya dibantu ketika ada kotoran di masjid dibersihkan. Jadi tempat ibadah juga harus bersih. Terlebih lagi ini ada tempat tidur harus kita bersihkan dan kita rapikan. Jadi selesai kita tidur atau pagi-pagi bangun, siap-siap, ya, mulai dari bantal, selimut, kemudian tempat tidurnya harus dirapikan sebelum anak-anak siap-siap melakukan aktivitas lain. Contoh misalnya belajar sekalipun di rumah, di ruang keluarga atau di teras atau di ruang depan, ya kamarnya harus dibersihkan. Ya, supaya ketika kita bisa berperilaku bersih, hidup bersih, maka lingkungan akan sehat. Ini ada gambar lagi anak-anak. Gambar sedang membersihkan ruangan perpustakaan. Ada yang ngepel, ada yang membersihkan merapikan buku, ada yang membersihkan meja. Ini banyak sekali. Itu anak-anakku, ini sama tadi membersihkan di rumah ataupun di lingkungan rumah. Itu saja, besok kita akan masuk ke pelajaran yang kelima. Dan perlu anak-anak ketahui yang kemarin Pak Eko berikan, anak-anak bisa mempraktekannya ya dengan baik. Wudhu, jika belum bisa, anak-anak menonton dengan teliti bersama dengan kakak atau orang tua di rumah. Pelajaran tentang tata cara wudhu dan tayamum, supaya anak-anak ketika berwudhu sesuai dengan syariat Islam. Itu saja anak-anakku. Hari ini tidak ada tugas, ya. Hari ini tidak ada tugas. Anak-anak hanya memperhatikan, mendengarkan video pembelajaran ini, tambahan dari video pembelajaran yang kemarin. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.